Tapi tentu saya tidak menyarankan melakukan pembelian barang-barang seperti alat olahraga itu dengan mengambil utang konsumtif seperti pay later atau cicilan kartu kredit. Hai teman KBR, selamat datang di Uang Bicara. Siapa yang udah kena virus padel? Padel, pilates, tenis. Ini masuk ke daftar 10 olahraga terpopuler 2025. Dan kalau cek data lagi, ada 94% masyarakat Indonesia nih udah rutin loh olahraga minimal seminggu sekali. Sebenarnya ini hal baik ya. Cuman biasanya karena kita kalau olahraga barengan sama temen yang lain, akhirnya suka nih ngabisin uang untuk gear, alat, activewear yang bisa jadi harganya di atas rata-rata. Jadi gimana caranya kita menemukan keseimbangan hidup sehat tapi juga sehat isi dompetnya? Nah, ngobrolin ini kita langsung kedatangan teman yang udah login dari Bali. Selamat datang Certified Financial Planner dari Finante, Mbak Niputu Desi Rantadewi, biasa disapa Mbak Desi. Halo. Halo Mbak Puri, selamat pagi. Pagi dari Jakarta, langsung aja. Udah ngeliat tren pilates, padel, dan juga tenis. Gimana Mbak Desi ngeliat fenomena ini? Oke, kalau saya melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang positif ya, sesuatu yang menggembirakan, karena ini berarti kesadaran masyarakat akan hidup sehat itu juga meningkat. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita ikut olahraga ini memang karena kita sadar akan kesehatan, bukan sebagai ajang untuk adu eksistensi, apalagi adu gengsi. Kalau memang itu terjadi, maka itu yang perlu kita evaluasi. Langsung menohok ya, baru pertanyaan pertama. Tapi gini, selalu kan kita diajarkan ya di ilmu pengaturan keuangan, ada wants, ada needs. Nah, kita tahu sehat penting, tapi ini masuknya esensial atau lifestyle sih sebenarnya ketika kita ngomongin ya sesekali padel atau seminggu sekali pilates gitu. Itu masuk pos mana sih? Sebenarnya untuk olahraga ini bisa masuk kategori investasi kesehatan, kebutuhan, atau juga bisa masuk keinginan, tergantung nih Mbak. Kalau memang kita ikut olahraganya itu karena kita memang suka dan itu membuat kita bahagia dan kita rutin melakukannya dan kita mendapatkan efek positif dari olahraga itu seperti misalnya kita jadi jarang sakit, maka itu bisa kita masukkan sebagai kebutuhan esensial. Tapi kalau kita ikutnya semata-mata hanya karena FOMO, kita takut ketinggalan tren, takut nggak diajak satu circle, maka itu beda lagi Mbak. Kita nggak bisa masukkan itu sebagai suatu investasi ataupun kebutuhan hidup kita. Masuknya ya jatuhnya keinginan seperti itu. Oke, nah sekarang kita kan maunya ambil yang positif dong. Kita pengennya apapun olahraga yang kita tekuni itu rutin gitu kan. Dan untuk menjawab keperluan kesehatan. Berarti kan di situ kategorinya kebutuhan. Ada gak sih percentage dari pengeluaran maksimal kita lah kalau memang ini mau diinvestasikan untuk kebutuhan kesehatan atau kebugaran? Oke, jadi kita di financial planner itu mengenal yang namanya budgeting. Bagaimana kita mengalokasikan uang kita dengan bijak sehingga tetap bisa menikmati hidup yang sekarang dan juga bisa mempersiapkan untuk masa depan juga. Nah, bagaimana kita mengatur budget itu? Yang pertama, sebelum kita masuk ke ikut tren olahraga, terutama olahraga mahal seperti padel, tenis, atau pilates itu, maka kita harus pastikan dulu kebutuhan utama kita aman. Kita harus buat yang namanya skala prioritas. Mulai dari yang pertama biaya hidup, yang kedua cicilan atau utang konsumtif, yang ketiga alokasi untuk menabung investasi, dan yang keempat baru kita boleh pakai sisanya untuk olahraga atau untuk hiburan lainnya. Berapa persentasinya? Itu idealnya sih biasanya 10 atau 15% dari penghasilan kita. Menarik ketika Mbak mengkategorikan ini termasuk golongan hiburan juga ya. Tidak masuk ke biaya hidup ya. Betul, karena memang kalau tren olahraga yang mahal ini itu biayanya cukup tinggi. Terutama olahraga seperti pilates itu cenderung biayanya menengah ke tinggi dibandingkan dengan olahraga dengan kategori
seperti jogging, senam di rumah, atau sekedar bersepeda santai. Karena ada biaya yang cukup tinggi, maka kita harus ambil alokasinya itu dari budget hiburan kita, seperti itu. Oke. Nah, gimana ya bilangnya ya? Kalau tadi misalnya dikasih contoh lain, senam di rumah gitu kan. Itu kan berarti ada gak sih plafon kayak, kenapa Mbak bisa bilang pedal ini tinggi? Apakah kalau range sekian sampai sekian ya itu masih oke lah gitu. Kalau range sekian sampai sekian, wah ini sih premium sih gitu. Nah ini gimana sih pengkategoriannya? Mungkin bisa pakai POV untuk di Bali maupun Jakarta ya? Sebenarnya murah atau mahal itu kan memang relatif Mbak. Makanya saya kembalikan lagi itu ke kemampuan keuangan kita. Kan tadi kita sudah presentasikan, kita untuk alokasi olahraga atau hiburan ini adalah sebesar 10 atau 15% budgetnya. Yes. Ketika memang sudah masuk budget ya itu sah-sah saja untuk kita ikut olahraga pedal atau tapi kalau kita memaksakan untuk ikut olahraga ini padahal untuk kebutuhan utama saja kita masih kurang, tentu itu yang tidak baik seperti itu. Oke. Dengan kita tahu post untuk olahraga ini adalah 10-15%, apakah oke atau tidak jika seseorang, aku mau sehat nih, ya udah deh aku pakai pay later aja, toh nanti bulan depan aku bisa bayar lagi nih gitu. Untuk entah itu rent, untuk beli baju atau raketnya dan sebagainya. Menurut Mbak gimana? Kalau sebagai seorang CFP tentu saya tidak menyarankan melakukan pembelian barang-barang seperti alat olahraga itu dengan mengambil utang konsumtif seperti pay later atau cicilan kartu kredit. Beda halnya kalau memang kita melakukan pembelian itu untuk menunjang profesi kita. Misalnya nih, Mbak Puri sebagai seorang trainer, jadi perlu alat olahraga untuk menunjang karirnya Mbak Puri. Nah itu boleh dibiayai dengan cicilan utang. Asalkan yang pertama, Mbak Puri pastikan dulu cicilan utangnya itu tidak lebih dari 30% penghasilan. Yang kedua, pastikan bisa membayarnya tepat waktu. Kalau memang itu tidak bisa terpenuhi dan kita membeli alat ini untuk kenyamanan pribadi atau hanya sekedar ikut tren, saya sarankan sih pakai uang yang memang sudah kita anggarkan. Menarik. Ini juga kita melihatnya kecuali kalau kita memang profesinya trainer nih gitu ya. Oke, kalau mau lihat fenomena, sekarang kan job market juga lagi susah ya Mbak. Terus ada sekarang banyak sertifikasi untuk entah jadi personal trainer, pelatih yoga, sekarang coach paddle juga kayaknya lagi banyak dicari gitu. Ada gak sih penelitian dari teman-teman Finante gitu kan? Kayak wah ini nih profesi yang sangat menjanjikan loh gitu. Bisa jadi pendapatannya di atas UMR misalnya kayak gitu. Ada gak sih? Sebenarnya kita lihat dulu. Kita sekarang posisinya seperti apa? Apakah kita sudah punya pekerjaan utama atau belum? Kalau memang kita mau mencari pekerjaan tambahan sampingan dan kita punya punya bakat atau memang suka untuk olahraga, salah satu olahraga misalnya kita mau jadi coach tenis nih buat nambah penghasilan, itu bisa saja kita bisa ambil sertifikasi itu. Dan sebenarnya itu hal yang sangat bagus kalau kita mau belajar mengembangkan diri kita, meningkatkan value kita dengan mengambil pelatihan atau sertifikasi, karena nanti pada ujungnya juga bisa meningkatkan penghasilan kita seperti itu. Nah, ini agak pivot sedikit sih. Kalau tadi kan kita melihat olahraga untuk konsumsi kita, untuk menjaga kebugaran. Tapi kalau lihat olahraga sebagai cara untuk side hustle lah, penambahan pendapatan gitu. Kalau kita mau ambil sertifikasi, ada nggak ya hitungan-hitungan kayak tadi tuh berapa persennya? Ketika misalnya itu kan juga tidak murah dan durasinya agak panjang ya. Misalnya sertifikasi yoga, mungkin dia harus retreat dulu 10 hari di Bali dengan harga jutaan lah gitu. Kapan kita bisa bilang ini investasi dan oke, boleh berangkat? Kapan yang nanti dulu deh, kayaknya emang kita belum mampu deh gitu. Sebenarnya apapun yang keputusan yang akan kita ambil atau kegiatan yang kita lakukan itu perlu banget yang namanya perencanaan keuangan yang matang. Supaya keputusan kita itu tidak mengganggu prioritas utama kita tadi. Biaya hidup, utang kalau ada, terus dana darurat dan juga investasi. Kalau memang dananya masih ada dan kita hitung itu masuk dalam budget kita, ya sah-sah saja untuk
kita ambil sertifikasi itu. Tapi kalau memang sampai memaksakan, apalagi memang potensi keuntungannya kan belum jelas nih untuk sertifikasi itu, kita belum tahu apakah kita bisa akan dapat job atau segala macam. Kalau kita memaksakan mengambil dari pos keuangan penting lainnya, itu menurut saya kurang bijak. Apalagi utang konsumtif, Mbak, tentu itu bukannya menjadi investasi, justru bahkan bisa menjadi beban keuangan tambahan ya untuk keuangan kita. Oke. Ini aku mau follow up lagi. Kalau tadi Mbak bilang harus lihat dulu nih kemampuan pribadinya. Tadi kan ada 4 yang penting. Biaya sehari-hari, biaya hidup lah ya. Cicilan yang tadi maksimal berapa Mbak? Cicilan 30% dari 30% penghasilan. Terus udah gitu ada tabungan dan investasi. Habis itu kan baru olahraga dan hiburan. Kalau kita memaknai ambil sertifikasi ini investasi bisa nggak? Atau enggak? Ini nggak bisa dilihat sebagai investasi sih, jujur katanya. Kalau secara CFP ya. Kalau investasi itu kan berarti kita harapannya kita akan mendapatkan return di masa depan dari uang yang kita keluarkan. Kalau memang dengan kita mengambil sertifikasi ini kita nantinya bisa dapat kerja dan itu bisa menghasilkan return buat kita, ya tentu kita bisa akui itu sebagai investasi ke diri sendiri. Tapi kalau ternyata pengeluaran kita ikut sertifikasi ini semata-mata karena emang senang dan taunya, kalau senang sih lebih bagus ya, tapi ternyata kita hanya ikut-ikutan dan taunya kita tidak suka, akhirnya kita tidak menyelesaikannya, dan itu tidak bisa dimasukkan ke kategori investasi, Mbak. Justru masuk ke pengeluaran impulsif. Oh, inilah pengeluaran impulsif. Oke. Ini kembali ke skala prioritas. Ada nggak sih hal-hal yang menurut Mbak ke depannya kita perlu sangat hati-hati gitu ya, ketika menavigasi, soalnya gini, olahraga juga dianggap jika tidak menjadi side hustle atau tidak menjaga kebugaran, ini networking juga loh. Ini kan terjadi di golf misalnya umumnya gitu. Sekarang padel juga kayaknya jadi ajang networking juga. Apakah sama sih pertanyaannya? Apakah ini bisa dilihat sebagai investasi kalau kita lihat dari situ ya, dari networkingnya, atau enggak sih? Ledgernya nggak masuk sih gitu. Bisa atau enggak itu tergantung. Kalau memang itu mendukung pekerjaan kita dan bisa membantu kita menghasilkan klien atau potensi uang dari sana, ya kita bisa melakukan investasi. Tapi kalau kita sekedar ikut-ikutan yang justru menambah beban keuangan kita jadi keluar biaya untuk nongkrong, untuk ikut komunitas, ya itu beda lagi, Mbak. Paham. Oke, ini menuju ke ada satu frase yang saya pelajari namanya lifestyle inflation. Jadi siapa ya? Waktu itu sempat ada pembicara juga, dia bilang, coba kalau kita misalnya gajiannya dulu 5 juta gitu, bisa nabung 1 juta gitu. Kalau sekarang udah gajiannya bisa 10 juta, nabungnya jadi berapa? Ternyata jawaban 2 juta tuh kan salah ya. Nah, ajak kami kenapa sebenarnya, kalau 10 juta nabungnya 2 juta tuh salah. Terus biasanya beriringan dengan pendapatan kita naik, gaya hidup atau ongkos hidup kita juga naik nih. Bisa gak kasih koridor supaya ini sih udah gak proporsional nih kenaikannya. Karena kan biasanya orang ngerasa kalau gajiku udah naik, aku juga pengen dong kualitas hidupku naik gitu. Tapi gak pengen di luar koridor. Nah, gimana tuh Mbak? Oke, jadi lifestyle inflation itu adalah kondisi ketika penghasilan kita naik, pengeluaran kita juga ikut naik, dan itu biasanya tanpa sadar. Contoh nih, karena kita lagi bahas olahraga. Kalau dulu kita cukup olahraganya dengan jogging santai. Sekarang karena gajian naik, kita mau ikut mau ikut pedal deh atau ikut tenis seperti itu. Otomatis pengeluaran kita juga ikut naik kan. Nah, bagaimana tips kita untuk tidak terjebak dalam lifestyle inflation ini? Yang pertama, kita coba buat yang namanya anggaran tetap nih, Mbak. Ketika penghasilan kita naik, usahakan pengeluaran kita juga tidak naik signifikan. Justru ketika penghasilan naik ini merupakan momen emas untuk kita bisa mempercepat tabungan dana darurat kita ataupun menambah porsi investasi. Dan yang kedua, kita bisa buat anggaran untuk olahraga tadi. Misalnya kita tentukan porsinya misalnya 10-15% dari penghasilan. Ketika misalnya gaji kita naik dari 7 juta ke 10 juta, maka
pengeluaran untuk olahraga yang bisa kita habiskan itu tidak lebih dari 1 juta atau 1,5 juta seperti itu. Jadi sisanya kita bisa maksimalkan di investasi dan tabungan. Yes. Langsung keluar angkanya nih. Senang. Oke. Sekarang juga ada banyak jenis promo ya, kayak kalau kita pakai aplikasi tertentu, ada banyak kelas online atau virtual trainer. Mbak ngelihatnya ini gimana? Apakah bisa jadi alternatif yang lebih ekonomis dibandingin kita punya alat sendiri atau bikin gym sendiri di rumah, gym kecil di rumah gitu? Menurut Mbak gimana? Menurut saya ini bisa banget. Justru ini bisa jadi solusi cerdas buat kita. Bagaimana kita bisa hidup sehat tapi juga tetap bisa menstabilkan kondisi keuangan kita seperti itu. Oke. Nah, ada nggak hal-hal yang belum kita lihat nih di tren healthy lifestyle yang hubungannya dengan finansial kita nih Mbak? Oke. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara self-care, healthy lifestyle dengan financial care. Jadi keduanya itu harus berjalan berdampingan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus bisa jujur dulu nih Mbak sama diri sendiri. Apakah kita ikut tren olahraga ini memang karena kita suka, karena kita bahagia menjalaninya? Dan yang kedua, apakah kita mampu untuk membayar biaya-biaya yang keluar dari olahraga atau hobi yang kita geluti tersebut. Karena jangan sampai kita self-care tapi ujung-ujungnya kita malah pusing sendiri atau merasa bersalah karena keuangan kita berantakan. Oke. Ini pertanyaan lepas dari ini olahraga atau tidak. Seringkali kan kita juga adalah teman-teman kita yang kelilit sama paylater atau kartu kredit membengkak. Terus sadar setelah udah lewat misalnya 6 bulan gitu ya. Ketika ini sudah menggerus bulanan kita, apa hal yang bisa kita langsung segera lakukan menyelamatkan ini supaya enggak terus bergulung, Mbak? Oke, yang pertama kita harus tenang dulu. Ini hal yang bagus, langkah awal yang bagus karena setidaknya kita sudah sadar dan ada niat untuk memperbaiki. Jadi langkah-langkah yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, kita coba catat dulu nih, berapa sih utang yang kita punya. Dirinci deh tuh semua penghasilan, dirinci utangnya berapa, cicilan per bulan berapa, bunganya berapa. Nah dari sana setelah kita tahu baru kita mulai susun strategi bagaimana untuk melunasinya. Entah itu dari penghasilan tambahan atau kita bisa mengurangi pos-pos pengeluaran kita sehingga kita punya dana ekstra untuk membayar cicilan utang. Itu pedih tapi benar. Jadi gak ada cara lain selain menambah penghasilan dan mengurangi pos pengeluaran kita gitu. Mbak Desi terima kasih banyak udah nemenin kita hari ini. Dan mudah-mudahan ada kali lain ya kita ngobrolin hal lain di Uang Bicara di episode lain. Terima kasih waktunya dari Bali. Sukses selalu. Terima kasih teman-teman semua. Bye.